Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saat ini saya berada di lahan Pak D Fahrozi ya, petani kita yang dari Batang. Saat ini juga cuacanya bagus, tidak hujan ya. Dan di sini ada Mas Hendrik juga, ada Pak D Kasim, ada Pak D Daryin. Nah, saya mau melihat-lihat kawan-kawan. Tapi ini sedang nyedotin apa ini orang ini? Kelihatannya penting sekali ini. Banyak catatan, banyak data. Ini pesanan-pesanan Pak D ya teman-teman. Mau belanja. Besok insya Allah mau dibawa sama Pak Asim menggunakan perahu ya, karena sekalian ngantar barang-barang yang diperlukan di pemukiman transmigrasi untuk salah satu warga yang ada di sana ya. Oke Pak Kasim. Kemudian lahan Pak D Fahrozi ini sudah luar biasa sekali kawan-kawan. Terus ini ada juga yang memetik sayur mayur. Pinjam. Maklum di sini kan enggak ada. Iya, pinjam dulu ya. Jadi saya ambil ini, wis. Mantap. Wow. Sayur apa namanya ini? Daun singkong. Daun singkong, masih seger-seger buger. Belum banget. Mantap pokoknya. Terima kasih untuk Pak D ya. Didapatin sama Pak D kan. Tunggu lagi daripada nggak dipergunakan. Kemudian kembali ke lahan ini teman-teman. Ini tanahnya sangat luar biasa, bagus sekali. Dan ini cara mencangkulnya seperti cangkulan di Jawa ya. Karena beliau ini adalah basicnya memang betul-betul petani. Jadi tidak ragu-ragu sudah cara mengelola lahannya ini. Dibikin cangkulan-cangkulan yang gembur. Karena kalau tidak seperti ini, tidak ditanami kurang bagus ya teman-teman. Jadi ini speknya sudah ya, beliau kan petani yang berpengalaman, petani yang boleh dikatakan saat ini punya modal ya teman-teman. Kemudian di pinggirnya ini sudah dibikin parit dulu, ditanggul supaya nanti jadinya aman ketika nanti air pasang tinggi ya, mau dimasukkan dari sana lewat sini, itu bisa untuk mengairi bagian sini. Tapi di sini sepertinya karena lahan sudah ditanggul semuanya keliling, jadi tidak bisa seperti pasang biasa, tapi pasang-pasang tertentu yang airnya bisa dimasukkan ke dalam sini kawan-kawan. Kemudian kita akan melihat lagi prospek-prospek di belakang ini yang tentunya sangat menarik untuk disimak ya. Di lahan pinjam pakai yang dikelola oleh Pak D Fahrozi, petani asal kota Batang, Jawa Tengah. Batang ya kawan-kawan. Ini di belakang sudah mulai juga dibersih-bersihkan, sudah mulai dibabat, yang nantinya kedepannya akan ditanami juga, yaitu tanaman sayur mayur. Itu di sana, dari sini ke sana itu 50 meter, dan juga yang saya injak ini juga 50 meter ke sana. Kemudian di sebelah sini ini sedang dibersihkan untuk saat ini. Rumputnya disemprot terlebih dahulu ya kawan-kawan. Cara mengelolanya di sini tuh disemprot terlebih dahulu. Kemudian ketika rumputnya ini sudah mengering, terus dibabat pakai mungkin arit atau parang, terus kemudian dikumpulkan di sini. Ini dibakar ya teman-teman. Karena apa? Ini fungsinya nanti supaya bisa bersih, betul-betul bersih. Dan juga ini bekas-bekas abu bakar ini untuk juga berfungsi untuk menyuburkan tanah ya teman-teman. Itu seperti itu. Kemudian ini kita melaju ke sana, petualangan kita melihat tanaman yang sudah mungkin untuk uji coba ya oleh beliau Pak D Fahrozi. Itu tanaman ada apa di sana itu kita lihat di dalam polybag ya. Dan ini di belakang, tepat di belakang banget ya, belakang rumah.
Ini masih ada sisa-sisa kayu yang besar yang dulunya belum bisa dieksekusi atau dibenahi. Tapi kayu seperti ini biasanya jabuk sendiri ya teman-teman, namun memerlukan waktu lama. Ini sudah sekitar 8 tahunan belum bisa busuk habis ya, kecuali nanti ini dipotong-potong menggunakan senso terus dibakar ya, bakar satu persatu seperti itu bisa habis. Nah, dan juga ada lagi contoh di sini nih satu, ini kayu yang masih sampai sekarang awet, kayaknya kayu dungun ini besarnya satu perangkul kayaknya. Nah, seperti yang kita ketahui dan seperti yang kita lihat, ini sudah uji coba tanaman bawang pre menggunakan media tanam yaitu polybag ya teman-teman. Ini cara menanamnya satu persatu, dan juga di sini ada kangkung. Ini menggunakan polybag juga, dan juga di sebelahnya ini ada sesim kalau tidak salah ya. Kemudian ada apa namanya ini, cabai juga. Nah, terus nggak tahu ini apa, kayaknya cabai juga ya kawan-kawan. Kalau ini tanaman apa Pak Devarozi? Polybag yang ini? Pepaya. Pepaya ya. Oh, kates gandul. Seperti itu ya. Nah, dan juga untuk teman-teman saat ini mohon maaf apabila Pak Devarozi itu memang belum mau untuk diwawancara ya. Tapi nanti kedepannya ya beliau mau juga diwawancara. Karena apa? Karena wawancaranya itu masih, beliau bilang itu masih bingung ya apa yang mau diceritakan, karena lahannya baru dibuka, belum ada tanamannya yang kelihatan ditanam seperti itu. Tapi sudah belajar itu sedikit-sedikit, belajar menanam, maksudnya belajar mengenal tanahnya. Kalau beliau tentang pertaniannya itu sudah luar biasa ya kawan-kawan. Nah, jadi batas 50 meter itu ada di sini. Ini tanggul yang sini dan sebelahnya itu sudah milik orang lain. Itu yang dulu dikelola oleh petani rantau asal Kota Blora, yaitu Mas Basir itu di sana kawan-kawan. Nah, ngomong-ngomong cerita tentang Mas Basir ini, katanya beliau tidak lama lagi akan ke sini ya teman-teman. Ke sini lagi untuk mengelola lahan yang ada di sebelahnya, yang mungkin ya kemungkinan kecil yang ada di sebelahnya Pak Devarozi ini. Jadi ceritanya hari ini lahan Pak Devarozi sudah yang 50 meter ini sudah hampir bersih semuanya ya teman-teman. Ini yang 50 meter kurang lebihnya sudah hampir bersih semuanya. Semenjak beliau beberapa hari di sini untuk mengelolanya sampai detik ini ya. Kemudian ini masih apa namanya, berbau-bau hari raya Idul Fitri ya teman-teman. Jadi kembali saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah di tahun 2025 ini. Apabila saya banyak salah kata, salah ngomong, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, lahir dan batin. Nah, juga ini ada yang terbaru lagi di sini kawan-kawan. Ini sudah mulai dicublek-cublek tanaman-tanaman, kalau nggak salah ini kangkung ya. Juga ada ininya, bote. Dirembuk yang bagus-bagus pokoknya kalau ada sesuatu ya. Ya, kalau ada sesuatu ya. Kalau ada sesuatu dirembuk yang bagus-bagus. Oke. Ya. Dan kita keliling lagi ke sini atau melihat-lihat, menginformasikan ya. Ini sekedar informasi ya kawan-kawan. Bukan berita yang aktual, tapi sekedar informasi. Nah, kemudian di sini paritnya sudah apa namanya, teratasi tentang pasangnya ya, tentang pasang air pasang. Nah, nanti itu yang tadi saya ceritakan atau saya bilang itu lewat sini.
ketika mau mengairi tanaman yang ada di dalam. Nah, ini kemarin yang dipasang oleh Pak Duta sama Mas Ari. Jadi ini mungkin salah satu gambaran atau contoh saja buat teman-teman yang di luaran sana. Jadi taktiknya seperti ini ya, ketika mengelola lahan di transmigrasi Sepunggur, khususnya wilayah di sini tuh pasang surut. Ini ada pipa yang ke sana, yang nantinya bisa digunakan untuk membuang air dari lahan ke sungai, dan juga untuk memasukkan air dari sungai ke lahan ketika terjadi kemarau panjang seperti itu ya kawan-kawan. Lahan sana yang sedang dikelolanya oleh beliau Pak D. Fahrozi. Nah, terus cerita lain lagi, ini di sini sudah jalur yang ke-5 kalau tidak salah ya kawan-kawan. Jadi dari arah sana jalan raya di depan sana itu ke sini itu masuk ke lahan Pak D. Fahrozi itu sekitar berapa rumah ya? Mungkin ada sekitar puluhan rumah lah ya. Jadi dari jalan raya sana ke sini itu puluhan rumah, sehingga jauhnya beberapa kilo gitu. Berapa meter ya? Berapa ratus meter ya gitu ya. Ini tepatnya di sini, dan ini masih ada jalur lagi yang ke sana. Jalur yang sebelah sini itu kalau tidak salah jalurnya Pak Nasron sama jalurnya Pak Somad, juga jalurnya Pak Puji. Jadi mohon maaf ya untuk teman-teman kita yang saya sebut namanya di sini, karena ini supaya biar penonton juga paham ya, paham mengerti tentang area transmigrasi seperti itu kawan-kawan. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada rumahnya Mas Ari. Mas Ari yang dari Temanggung ya kawan-kawan. Nanti sebentar lagi kita akan mengupload di lahannya Mas Ari. Nah, demikian informasi-informasi yang saya dapat atau saya ambil dari lahan Pak D. Fahrozi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan juga apabila ada salah kata, salah ngomong, karena saya ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siap. Dan seperti biasa ya, kembali ke mobil Taufik ya kawan-kawan. Ada salah satu penggemar saya, penggemar yang tercinta di sana. Iya, itu katanya kalau tidak menggunakan mobil Taufik itu madrim KW seperti itu ya. Nah, jadi mobil Taufik melintas di darat, petani Sepunggur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.